Wardani Kawiten. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat? Masih. Nah, bagus, pinter ya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak jumpai dalam pertemuan kali ini dalam keadaan sehat, dalam lindungan Ibu Sang Hyang Widi Wase. Nah, untuk itu perlu juga anak-anak ketahui ya, imbauan dari pemerintah yaitu tentang protokol kesehatan. Pesan Ibu ingat ya, yang pertama adalah mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang bersih dan mengalir. Yang kedua, Memakai masker. nah kemanapun anak-anak pergi, dimanapun anak-anak berada, tetap memakai masker. Yang ketiga pesan Ibu apa? Jaga jarak. Menjaga jarak, yaitu hindari kerumunan, hindari keramaian, tetap menjaga jarak agar kita tetap sehat dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, di samping itu perlu juga anak-anak, di samping memakai APD-nya, perlu juga anak-anak jaga imun, kondisi tubuh tetap fit dengan memakan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat ya, itu supaya kondisi tubuh anak-anak tetap fit. Nah, dalam pertemuan kali ini sebelum Bapak lanjut ke dalam pembelajaran, seperti yang biasa kita lakukan apapun itu kegiatannya, terlebih dahulu kita ucapkan doa. Untuk itu, mari berdiri kita bersama-sama nih. Sikap tangan amistikarane, pejamkan mata, berdoa mulai. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swahu. Ya, duduk kembali ya. Terus sekarang Bapak akan absen anak-anak dulu ya. Mudah-mudahan semua hadir ya. Dalam keadaan yang sehat. Bapak absen sebelum pembelajaran mulai. Ikomang Adi Wiguna hadir ya. Agus Rendi Kartika Pratama hadir nih. Inengah Septiani hadir nih. Terus Kadek Ardana hadir nih. Oh, ini Bapak lihat dari situasinya semuanya anak-anak hadir nih. Bapak ucapkan terima kasih, berikan apresiasi nih atas kehadiran anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sekarang masih semangat? Masih. Untuk itu Bapak hanya anak-anak akan ajak nyanyi atau menggending. Bapak punya gending rare nyanyian ya. Boleh ikuti ya. Ada yang bisa dengan nyanyian ini terkait dengan pembelajaran yang akan Bapak nanti sampaikan. Ya. Yang pertama, nih, dengarkan, ada nyanyian gending rare. Nih. Trimurti tiga wujud Sang Hyang Widi, tiga wujud Sang Hyang Widi. Dewa Brahma Wisnu Siwa, Dewa Brahma Wisnu Siwa. Utpati setiti pralina. Paham ya? Bisa ya? Terus lanjut. Dewa Brahma menciptakan alam ini, menciptakan alam ini. Dewa Wisnu memelihara, Dewa Wisnu memelihara. Dewa Sipun, Dewa Siwaya melebur. Nah itu. Lanjut. Trisakti. Saya ada yang ikuti? Ulang. Trisakti. Dewa Brahma Saraswati, Dewa Brahma Saraswati. Dewa Wisnu, Dewi Seri, Dewa Wisnu, Dewi Seri.
Dewa Siva, Dewa Siwa, Dewi Durga, ya itu. Nah, kaitan dengan nyanyian yang Bapak ucapkan tadi, kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Ya. Kaitannya tentang Trimurti. Itu ada bagian-bagiannya. Trimurti ada Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, kan itu. Terus ada juga atributnya. Ya, ada atributnya, ada senjatanya, ada kendaraannya, ada wahananya atau kendaraan, ada aksara sucinya, ada juga tempat pemujaannya atau setana. Ya. Nah, sekarang Bapak akan lanjut tentang pelajaran hari ini, yaitu Trimurti. Sebelum melanjutkan materi tentang Trimurti, Bapak akan sampaikan tujuan-tujuannya ya dalam pembelajaran hari ini. Setelah anak-anak mengikuti, menyimak pembelajaran pada hari ini tentang Trimurti, anak-anak harus mengetahui. Nah, sebelum lagi ke tujuannya, Bapak tayangkan gambar sekarang. Ini gambar, ada gambar Dewa Trimurti. Yang mana gambar Dewa Brahma? Nah, yang ini kan cirinya apa? Bermuka empat, bertangan empat. Ini Dewa Brahma. Terus yang ini gambar Dewa siapa? Wisnu. Dewa Wisnu. Ini kendaraannya burung apa ini? Burung Garuda. Burung Garuda. Oke, kalau yang ini Dewa siapa? Siwa. Dewa Siwa. Duduk di atas. Hewan apa ini? Kendaraannya apa ini? Lembu pinter, ya, lembu Nandini. Nah, ini gambar yang Bapak tayangkan ini terkait dengan materi yang Bapak akan sampaikan ini, yaitu tentang Trimurti. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak akan tunjukkan tentang tujuan dari pembelajaran hari ini ya, tentang Trimurti, yaitu yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan mengenal nama-nama dan tempat-tempat pemujaan Dewa Trimurti yang pertama. Yang kedua, mengelompokkan Trimurti dengan sakti, atribut, serta tempat pemujaannya. Inilah tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu dalam materi Trimurti. Nah, Trimurti, dalam Trimurti itu ada pembelajarannya tentang mampu atau mengetahui anak-anak mengenal nama-nama tempat puja Trimurti. Terus Trimurti dikelompokkan dengan saktinya, atribut, dan tempatnya. Apa lanjut? Nah, sekarang setana atau pemujaan Trimurti. Yang pertama yaitu Tri artinya tiga, Murti artinya kekuatan atau wujud. Di sini dijelaskan Trimurti adalah tiga perwujudan atau kekuatan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Terus Dewa Trimurti dipuja di Pura Kayangan 3. Tahu dengan Kayangan 3? Contohnya kalau di sini ada Pura Dalam, Pura Pusat, Pura Desa Balai Agung. Itu yang dimaksud dengan Tri Kayangan 3. Nih, itu tempat pemujaan Dewa Trimurti. Nah, di masing-masing dewa itu, misalnya di sini ada Pura Kayangan 3. Siapa saja yang menyungsung itu adalah Pura Kayangan 3 disusun oleh Desa Pekraman, anak-anak sendiri ya. Desa Pekraman atau wilayah lingkungan setempat. Nah, bagian-bagian dari Kayangan 3 seperti Bapak sampaikan tadi, yaitu yang pertama di sini ada bagiannya Pura. Lagi Pura apa? Pura Desa. Atau Balai Agung.
dan pura dalam. pura dalam. Pintar. Coba tepuk tangannya. Pintar, semangat. Ya. Semuanya sudah paham tentang bagian-bagian dari pura kayangan itu. Nah, di sini ada Dewa Trimurti juga dipuja secara khusus di Pura Satkayangan atau Pura Dangkayangan. Oke, ini Dangkayangan. Satkayangan itu ada 6 kan? Nih. Yang di sini Pura Satkayangan, pura besar menempati 9 penjuru mata angin. Nih. Nah, sini pemujaannya sekarang. Pemujaan Dewa Brahma. Cirinya sudah tahu anak-anak ya. Cirinya tadi bertangan 4, bermuka 4, yang disebut dengan caturmuka. Ya, kita. Terus pemujaan Dewa Brahma sekarang. Dewa Brahma mempunyai tugas sebagai siapa? Pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta. Kasih hapus temannya ya. Terus. Ya, pintar. Terus Dewa Brahma itu bersetana di mana? Atau dipuja di mana? Siapa yang bisa? Ya. Desa, pura desa atau pura balai agung. Pintar sekali, tepuk tangannya. Kasih hapus temannya itu. Pura desa atau pura balai agung. Anak-anak pernah sembahyang di pura pusat atau pura desa? Hah? Sudah pernah? Pernah. Soalnya di wilayah Rendang ada pura pusat yang dibentuk anak-anak ya, yang dipuja Dewa Brahma. Itu balai agungnya ya. Terus yang ada di pura pusat itu dewa siapa yang dipuja? Dewa Wisnu. Ya. Nah, di sini yang dijelaskan Pura Dangkayangan dipuja di Pura Andakase Karangasem, yaitu Dewa Brahma kalau di Pura Satkayangannya. Andakase itu yang ada di Karangasem, di Kabupaten Karangasem, letaknya di selatan, arah selatan ya. Kalau Dangkayangannya atau Satkayangannya. Kalau di Kayangan 3 tempatnya juga di selatan. Atau disebut dengan Daksina. Itu ya. Lanjut. Dewa Brahma arahnya di selatan, tempat bersetananya di Pura Balai Agung. Terus sekarang Bapak lanjut ke pemujaan Dewa Wisnu. Yaitu Dewa Wisnu. Kalau di Kayangan 3 di mana dipuja atau bersetananya Dewa Wisnu? Di Pura siapa bisa? Pura Pusa. Pintar ya, tepuk tangan ya. Pintar di Pura Pusa. Terus Dewa Wisnu mempunyai tugas juga. Tugasnya apa Dewa Wisnu? Memelihara alam semesta. Memelihara alam semesta beserta isinya. Sama dengan anak-anak di kehidupan nyata ini kan, anak-anak sering memelihara hewan, memelihara tanaman, pot, bunga kan itu. Sayangnya supaya apa? Supaya tumbuh subur. Keadaan lingkungannya menjadinya nyaman, sejuk, itu indah di rumah kan itu, ya, itu. Terus Dewa Wisnu tugasnya sudah, tempat pestanya di Kayangan juga sudah di Pura Pusa. Kalau sekarang mengkhusus pada Pura Dangkayangan, ya, Dangkayangan atau Satkayangan dipuja di Pura Batur. Berada di kabupaten mana itu? Bangli. Kabupaten Bangli. Pintar ya, tepuk tangan anak-anak. Ya itu. Pernah anak-anak sudah sembahyang ke Pura Batur? Pernah. Sering setiap tahun, setiap purnama kedasa pasti orang-orang umum berbondong-bondong sembahyang di Pura Batur, sama dengan di Pura Besar. Itu ya. Nana sudah pernah ke sana untuk mengaturkan pangubakti atau menyembah Dewa Wisnu. Terus Pura Batur menempati arah mana? Utara. Hah? Utara. Yang mana disebut dengan utara? Coba bisa menunjukkan arahnya mana? Pintar sekali ya, semua sudah pintar ya.
menunjukkan arah utara. Nih, itu. Terus Bapak lanjut. Sekarang pemujaan Dewa Trimurti yaitu Dewa Siwa. Itu Dewa Siwa juga punya tugas. Nih, tugasnya apa Dewa Siwa? Saya. Ya? Ya? Pelebur alam semesta. Pelebur alam semesta. Itu pinter sekali ya teman-teman. Ya. Pelebur alam semesta. Pada Pura Kayangan 3 yang ada di wilayah kita setempat ini, Pura Kayangan 3 dipuja, Dewa Siwa dipuja di pura mana? Dalam. Pura dalam, pinter ya. Tepuk tangan juga. Pura dalam, tempat pemujaan Dewa Siwa. Kalau sekarang diluaskan lagi, mengkhusus sekarang di Sat Kayangan atau di Pura dan Kayangan. Pura dan Kayangan dipuja ini di Penataran Agung Besakeh yang terletak di Kabupaten Karangasem ya. Nah, arahnya atau tempatnya Pura Besakeh itu dalam Sat Kayangan berada di tengah-tengah. Itu ya. Nah, ini tempat pemujaan Dewa Siwa. Kalau di Sat Kayangan di Pura Besakeh, kalau di Kayangan 3 di Pura Dalam. Bisa Bapak lanjut? Bisa. Nah, sebelum Bapak lanjut ke pembelajaran berikutnya atau materi berikutnya, ada yang anak-anak bertanya sekarang. Masih semangat? Masih. Ada yang bertanya tentang pemujaan atau setana masing-masing Dewa Trimurti. Ada yang bertanya? Ada? Tidak. Kalau tidak, Bapak akan beri quiz sekarang ya di pertanyaan. Anak menjawab. Ya. Tempat pemujaan Dewa Brahma di mana? Saya. Di mana? Di Pura Dalam. Dewa Siwa ya, di Pura Dalam Dewa Siwa. Bagus ya. Terus tempat pemujaan Dewa Wisnu di mana? Pura Dalam. Dewa Wisnu. Saya di Pura Pusat. Pura Pusat, pinter. Ya, kasih tepuk tangan temannya ya. Yang sekarang ada di Pura Kayangan atau Pura dan Kayangannya. Pura Besakeh terletak di Kabupaten mana? Saya Kabupaten Karangasem. Pura Kabupaten Karangasem, pinter. Ada lagi yang anak-anak bertanya? Tidak. Bapak kalau gitu, Bapak lanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, di sini pengelompokannya atau pengelompokan Trimurti atau pembeda Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa dalam hal atribut-atributnya ya, kan berbeda ya masing-masing. Dewa Trimurti itu beda-beda, misalnya wahananya, senjatanya, warnanya kan berbeda-beda ya. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa itu berbeda ya. Nah, di sini yang bisa anak simak, bisa anak lihat dalam yang Bapak tayangkan ini. Misalnya kendaraannya. Di sini ada Dewa Brahma, kendaraannya apa di sini? Burung angsa. Burung angsa. Burung angsa. Tahu anak-anak burung angsa? Angsa sama dengan bebek atau itik. Ya, itu burung angsa. Terus burung angsa itu lambangnya adalah kebijaksanaan. Ya, itu kendaraan Dewa Brahma. Terus kendaraan Dewa Wisnu apa ini? Burung Garuda. Burung Garuda seperti Bapak tayangkan gambar tadi ya. Ada burung Garuda. Terus Dewa Siwa. Lembu Nandini. Apa itu lembu Nandini? Seperti apa bentuknya? Seperti sapi ya, bagus. Warnanya putih. Ini lembu Nandini. Kendaraan Dewa Siwa atau wahana Dewa Siwa. Terus ada sini ada senjatanya juga.
Dewa Brahma apa senjatanya? Gada. Gada. Seperti dalam cerita pewayangan atau cerita Mahabharata, Bima. Tahu Bima ya? Tahu. Bima itu punya senjata gada. Gada. Di sini Dewa Brahma senjatanya gada. Gada. Di sini ada Dewa Wisnu, Cakra. cakra. Nih, bentuk cakra itu bulat, ya bulat, bergigi, berputar. Nih, itu senjata Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Ini cakra namanya ya. Terus Dewa Siwa, Padma senjatanya adalah Padma Anglayang. Pinter ya, Padma Anglayang. Itu Padma itu seperti bunga teratai. Nih, daunnya ada 9. Ini namanya Padma Anglayang. Itu senjata Dewa Siwa. Terus di sini ada warna sekarang. Di masing-masing Dewa Trimurti juga punya warna, punya simbol. Ya, warna Dewa Brahma apa ini? Merah. Merah. Apa saja yang anak-anak ketahui warnanya merah? Hah? Ada pakaian seragam anak-anak, nih di bawahnya merah. Nih, api warnanya apa? Merah juga. Itu adalah lambang dari Dewa Brahma. Ini warnanya merah. Nih, api. Itu. Terus warna dari Dewa Wisnu apa? Hitam. Hitam. Nih, hitam misalnya seperti air. Itu kan lambang dari Dewa Wisnu. Arahnya di utara. Terus lanjut ke Dewa Siwa. Warnanya apa ini? Lumpur. Berumbun. Yang bagaimana disebut dengan berumbun? Dan bikin, ayam. Ayam berumbun kan warnanya ayam berumbun. Ada 5 warna di sana ya. Ada putih, ada merah, ada hitam, ya. Ada warnanya itu beda-beda itu ya. Yang disebut dengan berumbun atau pancewarna. Anak-anak sudah mengetahui yang mana disebut warna berumbun. Itu warna dari Dewa siapa? Dewa Siwa. Nih. Terus lanjut. Di masing-masing Dewa Trimurti ini juga punya aksara suci yang berbeda-beda. Ya, aksara suci yang berbeda-beda. Misalnya, Dewa Brahma aksara sucinya apa namanya? Ang atau A. Itu aksara suci Dewa siapa? Dewa Brahma. Terus lanjut ke Dewa Wisnu. Aksara sucinya apa? Atau U. Aksara suci Dewa Wisnu adalah U atau Ini ya. Bisa anak nulis U? Bisa? Bisa, pintar ya. Dari kelas 1 diajar anak-anak menulis huruf. Terus lanjut ke Dewa Siwa sekarang. Dewa Siwa punya juga aksara suci. Yang namanya apa? Ma atau huruf M. Bisa anak buat? Bisa, pintar ya. Udah hafal dengan abjad atau huruf. Terus dalam pengelompokan Trimurti ini, di masing-masing Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa juga punya sakti. Masing-masing dewa ini mempunyai sakti. Misalnya Dewa Brahma, saktinya siapa ini? Dewi Saraswati. Ya, Dewi Saraswati. Dengan kesaktian Dewi Saraswati, dengan kekuatannya Dewi Saraswati, Dewa Brahma bisa menciptakan alam semesta beserta isinya. Itu berkat kekuatan dari Dewi Saraswati. Ya, kan ada hari raya dari Dewi Saraswati ini. Dewi Saraswati kan simbol dari ilmu pengetahuan. Anak rayakan setiap hari Saraswati. Ya, itu. Sanes jaga umanes suku watu gunung. Itu kan anak sudah laksanakan Raya Saraswati itu tiap 6 bulan sekali.
berkat Dewi Saraswati inilah Dewa Brahma mempunyai kekuatan, mempunyai kesaktian untuk menciptakan alam semesta beserta isinya. Paham anak-anak tentang sakti dari Dewa Brahma? Paham? Paham, pinter ya. Terus apa lanjutkan? Sakti dari Dewa Wisnu sekarang. Dewi Sri. Siapa namanya? Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Ya, Dewi Sri atau Dewi Laksmi itu kesaktian dari Dewa Wisnu. Untuk apa? Tugasnya dalam hal apa ini Dewa Wisnu? Memelihara alam semesta beserta isinya, kan itu berkat kesaktian dari Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Paham? Bisa dimengerti? Ya. Kalau belum mengerti, anak-anak bisa bertanya ya. Ada yang perlu ditanyakan tentang sakti dari Dewa Brahma dan Dewa Wisnu? Lanjut. Ya, Bapak lanjutkan. Sekarang sakti dari Dewa Siwa. Dewi. Siapa yang tahu angkat tangan? Saya. Dewi Ya. Durga, Dewi Uma atau Dewi Parwiti. Ya, pintar, tepuk tangan ya. Tangan baca semuanya, pintar sekali ya. Sakti dari Dewa Siwa yaitu Dewi Durga, Dewi Uma atau Dewi Parwiti. Tuh ya. Ini kesaktian dari Dewa Siwa. Makanya Dewa Siwa ketika sudah kehendak beliau yang ada di alam ini harus terjadi, pasti akan terjadi. Itu misalnya gunung meletus, nah, tsunami kan itu. Ada ini Dewa Siwa ini tugasnya adalah melebur atau memerline alam semesta. Kalau sudah kehendak beliau, kita tidak bisa berbuat apa, tapi kita tetap berusaha berdoa, sujud bakti kepada Dewa Trimurti ini agar alam semesta beserta isinya selamat. Anak-anak bisa hidup bahagia dalam keluarga, nyaman dalam keluarga, kan itu hidup rukun bersama teman. Seperti tugas Dewa Wisnu memelihara, saling menyayangi. Gitu, apalagi sama teman kita bersaudara, di sekolah ini bersaudara anak-anak. Kalau di rumah berteman. Kalau dalam kelas ini, di kelas 2 ini, anak-anak bersaudara. Maka dari itu anak-anak harus saling sayang menyayangi. Itu. Nah sekarang Bapak lanjutkan arahnya sekarang. Tempat setananya dewa, masing-masing Dewa Trimurti punya arah atau tempat. Bapak tadi sudah singgung tentang arah atau tempat istana Dewa Trimurti. Yang pertama, arah atau tempat yang dikuasai oleh Dewa Brahma di mana ini? Selatan. Di selatan. Disebut juga Daksina. Di selatan. Mana selatan? Mana arah selatan? Ada yang bisa menunjukkan? Bisa? Ya, pintar sekali, semua sudah pintar ya, bisa menunjukkan arah selatan. Terus Dewa Wisnu sekarang mempunyai arah juga, namanya Utara. utara. Ini itu mana utara, sebelah mana? Ya, pintar sekali. Sebelah utara anak juga bisa menunjukkan mana arah utara, mana arah selatan. Jadi arah yang ditempati atau dikuasai oleh Dewa Wisnu adalah di utara. Makanya setananya Dewa Wisnu di Purwobatur itu arahnya di mana? Di utara nih. Di Kabupaten Bangli itu di utara. Itu arahnya. Terus itu Dewa Wisnu. Sekarang Dewa Siwa. Arahnya di mana ini? Ada selatan, ada utara, ada di tengah. Di tengah inilah arahnya adalah istana Dewa Siwa ini ya. Tengah Siwa. Terus tempat pemujaannya dalam pengelompokan Dewa Trimurti ini
Anak-anak sudah ketahui tadi, Bapak sudah singgung tadi. Di sini ada pura desa atau pura Balai Agung. Siapa ini punya istana? Dewa Brahma. Dewa Brahma. Pintar, masih ingat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi anak-anak ya. Pintar sekali. Terus ini ada pura Pusa. Istananya dewa siapa ini? Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Pintar juga ya. Anak-anak masih ingat apa yang Bapak sampaikan tadi. Terus di sini ada pura apa ini? Pura dalam. Istananya dewa siapa ini? Dewa Siwa. Dewa Siwa. Pintar ya, anak-anak sudah masih kuat ingatannya apa yang Bapak sampaikan tadi di awal pembelajaran tentang setana dewa Trimurti. Paham sekarang anak-anak tentang pengelompokan dewa Trimurti beserta atribut-atributnya ini. Ada yang anak-anak tanyakan? Ada anak yang belum mengerti? Ya, bisa anak-anak tanyakan. Gimana? Sebelum Bapak lanjut, ada sekarang pertanyaan. Apa Dewa Brahma? Ya, Bapak catat. Apa nama senjata Dewa Brahma? Lagi 2 orang. Ada yang bertanya? Saya. Ya. Di mana arah Dewa Wisnu? Di mana arah Dewa Wisnu? Ya, Bapak catat. Terus lagi 1. Saya. Apa warna Dewa Siwa? Nah, apa warna Dewa Siwa? Nah, sebelum Bapak jawab, ada yang anak-anak yang akan menjawab pertanyaan temannya? Ya? Ada yang menjawab? Jangan menjawab pertanyaan sendiri. Yang temannya, kalau tidak, Bapak akan jawab ya. Tadi yang pertama, apa pertanyaannya? Apa nama senjata Dewa Brahma? Senjata Dewa Brahma itu seperti Bapak ceritakan tadi, ada dalam cerita Mahabharata, Bima membawa senjata gada lah nama senjata Dewa Brahma. Ya, paham anak? Paham. Terus pertanyaan yang nomor 2. Di mana tempat Dewa Wisnu? Arah atau tempat yang dikuasai oleh Dewa Wisnu adalah utara. Terus yang pertanyaan nomor 3, Apa warna dari Dewa Siwa? Dewa Siwa. Nah, ada yang tahu anak-anak pertanyaan Saya. temannya menjawab? Saya Rumbun. Hah? Saya Berumbun atau warna. Kasih tepuk tangan ya, semoga bisa menjawab pertanyaan temannya ya. Warna dari Dewa Siwa adalah berumbun. Pintar, atau disebut dengan warna. Selain itu ada juga pertanyaan lagi? Ada? Ya. Kalau tidak ada, di akhir pembelajaran ini nanti Bapak akan kasih anak-anak tugas atau pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Anak-anak bisa jawab di rumah, dan tugas anak-anak kumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan di bawah. Nih, Bapak kasih tugas nanti berbentuk pengetahuan, menjawab soal-soal atau pertanyaan. Yang kedua, anak-anak supaya ada nilai dalam keterampilan, Bapak kasih tugas juga anak-anak dalam keterampilan ya, nanti di akhir pembelajaran ini ya. Kalau sudah anak-anak tidak ada lagi yang bertanya, nah sebelum Bapak simpulkan, dalam pembelajaran hari ini yaitu tentang Trimurti atau pemujaan Dewa Trimurti atau setana Dewa Trimurti ya, dan pengelompokan atribut Dewa Trimurti. Sebelum Bapak simpulkan, Dewa Brahma dipuja di pura desa atau di pura Balai Agung. kita anak-anak bisa membantu Bapak dalam menyimpulkan pembelajaran materi Trimurti, yaitu yang pertama, Dewa Brahma dipuja di pura desa atau di pura Balai Agung. Itu simpulan yang pertama. Simpulan yang kedua, siapa yang bisa membantu Bapak? Dewa
Dewa Wisnu dipuja di pura Busa. Dewa Wisnu dipuja di pura Busa. dalam pura Kayangan 3 ini pura Busa. Dewa Wisnu dipuja. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, siapa yang bisa membantu Bapak? Ya, yang laki. Dewa Siwa dipuja di pura Dalam. Ya, pintar ya. Bisa anak-anak membantu menyimpulkan dalam pembelajaran ini. Yang ketiga yaitu Dewa Siwa dipuja di pura dalam. Ya, tuh. Nah, masih semangat anak-anak? Masih ya. Terus sekarang, nah ini ada tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah setelah menyimak pembelajaran hari ini, yaitu tentang Trimurti dalam hal tempat pemujaan dewa-dewa Trimurti beserta pengelompokan atribut dewa Trimurti. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak jawab di rumah ya. Yang pertama, Bapak bacakan ini. Ada nomor 1, pura Kayangan 3 terdiri dari titik-titik. Itu anak-anak jawab di rumah ya. Nanti Bapak bagikan selembaran soal-soal yang perlu anak-anak kerjakan di rumah. Yang nomor 2 di sini ada pada pura Kayangan 3 Dewa Siwa dipuja di pura mana? Anak-anak paham kan? Sudah tahu kan? Nah, nanti anak-anak jawab di rumah juga. Yang nomor 3, ya ini, dewa yang dipuja pada pura dan Kayangan di Bali tempatnya di Pura Batur adalah dewa titik-titik. Nanti anak-anak menjawabnya di rumah. Kita bisa menjawab itu. Dewa yang dipuja di Pura Batur arahnya di utara. Bisa kan? Bisa. Nanti anak-anak jawab di rumah. Terus yang nomor 4 di sini ada dewa yang dipuja pada pura dan Kayangan di Bali tempatnya di Pura Besakih adalah dewa siapa? Itu kan nanti anak-anak jawab di rumah dan bisa anak-anak mencari jawabannya dalam buku yang Bapak bagikan nih. Buku pelajaran agama Hindu dan budi pekerti kelas 2 semester 1. Itu. Di sana anak-anak bisa lihat nih. Terus yang nomor 5, Pura Pusat. Tempat pemujanya dewa siapa? Itu kan anak-anak paham kan? Kalau yang kurang paham bisa anak-anak buka-buka bukunya ya, buku paketnya itu, pelajaran kelas 2-nya itu ya. Itu tentang tempat pemujaan dewa Trimurti. Ya, ini tugas pengetahuannya ya, ini tugas pengetahuannya yang perlu anak-anak kerjakan di rumah. Dan hasil pengerjaannya atau jawaban anak-anak, tugas anak-anak kumpul minggu depan ya, kalau ada pertemuan berikutnya. Ini ya, Bapak nanti akan bagikan selembaran ini yang perlu anak-anak kerjakan di rumah ya. Terus yang tugas yang kedua sekarang ini berkaitan dengan tugas keterampilan anak-anak. Bisa kan? Bisa membuat keterampilan. Misalnya kerajinan. Misalnya anak-anak membuat clipping. Clipping itu yang ada kaitannya dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu terkait tempat-tempat pemujaan Trimurti. Nah, caranya anak-anak supaya mudah mencari bahannya, kan ada surat kabar atau koran atau majalah yang sudah tidak dipakai, ada gambar-gambar tentang terkait dengan Trimurti atau dewa Brahma, Wisnu, Siwa beserta atributnya. Itu ada gambarnya, itu dipotong, digunting, ditempel. Di mana ditempelnya? Pada buku gambar atau buku kertas manila. Di sana tempel, kasih keterangan di bawahnya ya. Umpamanya yang kirinya seperti gambar bermuka 4, bertangan 4. Itu di bawahnya isi keterangan dewa siapa itu? Dewa Brahma. Di
isi keterangan ini gambar Dewa Brahma. Terus ada juga gambar Dewa Wisnu, isi keterangannya Dewa Wisnu. Itu caranya nempel. Bisa anak buat clipping? Bisa ya. Nanti bisa anak menyuruh orang tuanya membantu mencarikan koran, majalah yang ada gambar-gambar terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Itu tugas dari keterampilan. Ya, paham anak-anak? Paham. Untuk tugas berikutnya paham? Paham. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bapak akan balikan lembaran ini. Perlu anak-anak kerjakan di rumah ya. Nanti lembar-lembar ini di rumah nanti anak-anak diisi nama. Soalnya ada di atasnya, jawabannya tertulis di bawahnya. Itu ya, isi nama, isi kelas ya. Itu. Nanti jawabannya bisa anak-anak lihat pada buku paketnya, yaitu buku paket agama Hindu dan Budi Pekerti. Itu. Nah sekarang dalam penyampaian Bapak tadi itu dalam materi ini kan semua sudah anak-anak paham ya, sudah paham. Untuk itu pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap sehat. Nah supaya kita bisa bertemu atau berjumpa dalam pertemuan berikutnya minggu depan. Ingat itu. Saran ibu atau pesan ibu yang 3 itu ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu tetap ya, dijaga itu, dilaksanakan. Nah untuk itu pertemuan hari ini Bapak akhiri dengan Parang Santi. Pada asana.